Kebakaran terjadi di sebuah rumah berlantai 2 di Arcabanik, Bandung, Jawa Barat. Api dengan cepat merambat ke lantai 2 bangunan dan menghanguskan seluruh bagian bangunan. Petugas yang menerima laporan langsung menunjukkan 9 unit mobil damkar untuk memadamkan api. RT 1, RW 1. Api berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian usai petugas dan warga berjibaku memadamkannya. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Selamat malam, kebakaran rumah berlantai 2 di Bandung, Jawa Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Pasangan suami istri yang diduga menganiaya asisten rumah tangganya ditetapkan sebagai tersangka. Pihak keluarga menyebutkan sebelumnya korban pernah mengeluh minta pulang saat kerja. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Aksi perundungan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa di sebuah sekolah SMK di Toraja Utara viral di media sosial. Korban dirundung dan dianiaya oleh sekelompok temannya di halaman sekolah. Seorang siswa sebuah SMK di Toraja Utara menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sekelompok temannya. Aksi sekelompok siswa tersebut terekam kamera siswa lain dan tersebar hingga viral di media sosial. Ironisnya, aksi tidak terpuji ini dilakukan para pelaku di halaman sekolah dan di depan beberapa gurunya hingga menjadi tontonan siswa lainnya. Diketahui penyebab aksi tersebut terjadi hanya karena persoalan jaket yang dikenakan korban. Pihak kepolisian dari Polsek Sanggalangi yang ke lokasi kejadian langsung mediasi serta mendamaikan sejumlah siswa yang bermasalah tersebut dengan korban. Jadi kami melakukan mediasi sebanyak 2 kali agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi akan terjadi di depannya. Jadi mereka sepakat untuk berdamai. Usai melakukan pertemuan dan mediasi serta perdamaian oleh polisi, pihak sekolah melakukan pembinaan secara humanis terhadap siswa yang bermasalah agar kejadian yang tidak terpuji tersebut tidak terulang kembali. Puluhan pelajar panik berlarian saat petugas Satpol PP merazia pelajar yang bolos sekolah. Dari razia ini, petugas mengamankan 2 pelajar yang tak sempat kabur. Puluhan pelajar lari kocar-kacir saat petugas Satpol PP merazia petugas yang bolos sekolah. Razia ini dilakukan di Taman Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka lari berhamburan, melewati rawa-rawa, serta memanjat pagar tembok karena takut terjaring razia. Razia ini digelar menyusul maraknya pelajar yang membolos saat jam pelajaran sambil berpesta minuman keras hingga viral di media sosial. Dari razia ini, petugas menjaring 2 orang siswi yang tidak sempat kabur. Memang benar, kami temukan beberapa anak sekolah yang terjaring, tetapi ada juga beberapa yang sempat melarikan diri melalui jalan tikus, bahkan ada yang manjat ke tembok, dan ada juga yang melalui rawa-rawa. Usai diamankan di kantor Satpol PP, petugas berencana memanggil orang tua serta pihak sekolah dari pelajar yang terjaring razia. Mereka akan diberikan himbauan dan pembinaan agar tidak lagi mengulangi perbuatan serupa. Ribuan Aremania berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang, Jawa Timur. Massa menuntut pengembalian berkas penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan yang telah disetor penyidik kepolisian. Aremania menilai berkas yang diserahkan ke Kejaksaan adalah versi polisi, masih jauh dari keadilan dan tidak melibatkan laporan-laporan korban.
Ribuan Aremania kembali menggelar aksi turun ke jalan menuntut keadilan atas peristiwa tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 135 orang supporter Aremania meninggal dunia. Dengan membawa berbagai atribut simbol tuntutan, Aremania juga menggelar orasi di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dalam orasinya, Aremania menuntut agar Kejaksaan Negeri Kota Malang menyampaikan tuntutan Aremania kepada Kejati Jawa Timur agar mengembalikan berkas penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan yang telah disetor penyidik kepolisian. Aremania menilai berkas yang diserahkan ke Kejaksaan adalah versi polisi, masih jauh dari keadilan dan tidak melibatkan laporan-laporan korban. Tolong berkas itu dibalik nang kepolisian. Karena laporan kita belum ditindaklanjuti. Ini adalah laporan dari kepolisian ke Kejaksaan. Guna mengembalikan proses penyidikan secara utuh dan berkeadilan dengan melibatkan seluruh pelaku penembakan untuk diadili. Aksi Aremania ini ditemui Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kepada Aremania, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang menyatakan akan menyerahkan dan menyampaikan tuntutan Aremania ini. Tepat 1 bulan berlalu, pertandingan Arema FC menjamu Persebaya berakhir tragis hingga mengakibatkan meninggalnya 135 orang Aremania akibat tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian hingga mengakibatkan kepanikan di tribun supporter. Seorang pengemudi minibus menabrak pengendara motor dan menyeret motor korban sejauh 10 km. Kecelakaan terjadi di Kota Batu, sementara pelaku ditangkap warga Malang, Jawa Timur. Pelaku diduga kuat mengemudi dalam kondisi mabuk. Video amatir merekam saat seorang pengemudi minibus melarikan diri dari kejaran warga. Pelaku diduga mabuk ini tetap tancap gas meski harus menyeret motor korban di kolong mobilnya sejauh 10 km dari Kota Batu hingga Kota Malang, Jawa Timur. Sepanjang pelarian, mobil dan motor pun bergesekan dengan aspal hingga mengeluarkan percikan api. Mobil baru berhenti setelah bannya kempes. Warga yang marah kemudian menghakimi pelaku dan merusak mobil pelaku hingga terbalik. Pelaku Ahmad Faisal, warga Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang ini diduga mabuk saat mengemudi. Setelah mobil Avanza ini mengerem, CB itu jatuh di depannya mobil Avanza. Kemudian mobil Avanza ini melaju kembali karena pengemudi saat itu terpengaruh minuman beralkohol yang kita temukan adalah ini. Saya siap mengganti semua obatnya para korban sama mengganti motor yang rusak. Intinya saya bertanggung jawab sepenuhnya. Mengaku kalau saya minum. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun motor korban dan mobil pelaku disita polisi sebagai barang bukti. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 pelaku penyiksaan terhadap asisten rumah tangga di Cimahi, Bandung, Jawa Barat telah diamankan polisi. Kedua pelaku diduga telah menganiaya hingga korbannya yang merupakan asisten rumah tangga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Inilah video amatir saat polisi hendak mengamankan pasangan suami istri yang diduga menganiaya asisten rumah tangga di Komplek Perumahan Bukit Permata, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terjadi debat antara polisi dengan pelaku. Tak berapa lama, kedua pelaku pasangan suami istri YK dan L digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih mendalami motif dugaan penganiayaan ART oleh majikannya ini. Sebelumnya, seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah warga di Komplek Bukit Permata, Cilame, Kecamatan Ngamprah, Cimahi, Jawa Barat, alami luka lebam di sekujur tubuhnya. Diduga korban dianiaya oleh majikannya.
Peristiwa ini terungkap saat warga melihat korban berdiri kesakitan di depan jendela rumah. Warga yang datang kemudian menyelamatkan korban dan meminta keterangan majikan korban. R, asisten rumah tangga yang disiksa dan disekap majikannya, tinggal di bilik sederhana berdinding bambu di Desa Parengan, Garut, Jawa Barat. R sempat mengeluh kepada keluarga tentang apa yang dialaminya dan meminta untuk pulang. Inilah tempat tinggal R, ART yang disiksa dan disekap oleh majikannya di Bandung, Jawa Barat. R tinggal di bilik sederhana berdinding bambu berukuran 3 x 4 meter di Desa Pangerenan, Limbangan, Garut, Jawa Barat. Pihak keluarga terkejut dan geram mendengar peristiwa yang dialami R. Paman korban menyebut R pernah mengeluh dan meminta pulang. Selama ini, janda beranak satu tersebut menjadi tulang punggung keluarga. Punggungnya diinjak, ininya biru-biru, matanya ya lebam gitu, kepalanya pada sakit. Sebelumnya pernah dia pengen pulang, dia pernah cerita ke saudaranya, ke adiknya pengen pulang. Kenapa? Suka ada siksaan. Dari sana nggak ada lagi komunikasi, ternyata HP-nya dirawat gitu sama majikannya gitu. R yang mengalami lebam di wajah akibat dianiaya masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Bandung. Sejumlah ASN pemerintah setempat terus berdatangan untuk menjenguk kondisi keluarga korban. 12 saksi diperiksa dalam sidang Richard Eliezer. Saksi termasuk kakak kandung Verdi Sambo, ajudan dan sopir yang bekerja di 3 rumah milik keluarga Sambo. Informasi saat lagi untuk Anda.